Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian saat ini, di mana kita berada di hari Sabtu, tanggal 15 Mei tahun 2021. Saudara yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan, Bapa kekasih jiwa kami, Engkau sahabat kami, selalu bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur untuk kemurahan-Mu yang selalu indah dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, karuniakan hikmat, agar firman yang kami baca boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat 11. Kata firman Tuhan demikian, bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian seluruh pembacaan kita pada kesempatan ini. Amin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus, tema kita, Ia tidak meninggalkan kamu sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, sahabat Kristus, perpisahan karena kepergian seseorang yang sangat kita kasihi tentulah menjadi peristiwa yang kadang membuat kita sedih. Kepergian itu bisa terjadi karena orang itu pindah ke suatu tempat oleh karena pekerjaan, atau kepergian karena kematian. Saudara-saudara kekasih Kristus, perpisahan juga dialami oleh murid-murid bersama dengan Yesus. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan murid-murid ketika Yesus memberitahu bahwa Ia akan pergi meninggalkan mereka. Orang yang selama ini saudara-saudara bersama-sama dengan murid-murid melakukan semua hal dan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu tiba-tiba akan meninggalkan mereka. Tentunya berita ini membuat mereka sedih, sehingga kehilangan minat untuk mengetahui kepergian, kemana Dia akan pergi. Tujuan kepergian Yesus untuk apa? Namun, sahabat-sahabat Kristus, Yesus tidak pergi meninggalkan para murid begitu saja untuk melakukan tugas mereka sendiri, karena ada Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka dan memberi mereka kuasa, sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan mandat yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, menginsafkan dunia akan penghakiman. Karena itu, para murid harus menyadari bahwa mereka tidak sendiri, karena akan ada penolong menyertai mereka. Sahabat-sahabat Kristus, sebagai orang percaya, kita pun mendapat perintah untuk pergi memberitakan Injil kepada dunia ini. Tentunya tugas ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena sudah pasti kita akan mendapat tantangan. Walaupun demikian, saudara-saudara, yakinlah
bahwa kita tidak sendiri dalam melakukan perintah itu. Sebab Roh Kuduslah yang akan menolong dan memperlengkapi kita untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Karena itu, selalulah kita berserah kepadanya. Dalam tuntunan kasih-Nya, kita akan terus bersama dengannya dan diperlengkapi oleh Dia, Roh yang akan terus menyertai kita. Percayalah semuanya ini kepadanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini mengambil bagian dalam hidup kami dan kami menjadi pelaku firman. Kasihilah kami Tuhan. Berkatilah kehidupan kami. Semoga hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan berkenan di mata Tuhan. Seluruh keluarga kami dan kehidupan pribadi, Engkau terus memberkati. Kasih-Mu akan terus nyata bagi kami. Para jemaat-Mu Engkau berkati. Para pemberita firman-Mu Engkau berkati. Tuhan terus memakai semua kami untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan kuatkan dan beri penghiburan. Yang bersukacita Tuhan juga sempurnakan sukacita mereka. Peliharakan bangsa kami, pemerintah kami untuk terus memerintah dengan bijaksana. Kasih mereka untuk tetap melaksanakan kehendak-Mu dengan baik. Tuhan dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Semua kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami, Allah Juru Selamat, penolong kami yang setia. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu boleh mengikuti renungan harian ini. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan memberkati. Selamat menjalani hidup ini dalam sukacitanya.